Episode 61. Kericuhan di kompetisi. Hei, siapa kau? Ini bukan tempat untuk laki-laki. Tanyanya dengan tidak ramah. Aku hanya ingin menemui seseorang, jawabnya. Kau tak diizinkan. Silahkan pergi, sahutnya ketus sambil menyuruh Zhang San menjauh dengan cara menggerakkan tangannya. Izinkan aku memberikan ini kepada Zhou Ruyue, ucapnya sambil menyerahkan botol yang berisi pil yang dia racik sendiri. Lalu dia pergi kembali ke tempat duduk penonton. Bukankah ini pil penyembuhan tingkat tinggi? Lalu matanya melihat ke arah kemana lelaki itu kembali. Lalu dia masuk ke dalam tempat medis yang disediakan oleh Sekte Pedang Kebajikan. Kau beruntung, Junior. Ada seorang lelaki tampan yang memberikanmu ini, serahnya botol kaca berisi pil. Apa ini senior? Tanya Zhou Ruyue dengan selidik. Ini pil penyembuhan tingkat tinggi, ucapnya berbisik agar orang yang ada di sekitar tak mendengar pembicaraan mereka. Apa senior ingat seperti apa ciri-cirinya? Jelas ku ingat. Dia sangat tampan. Jawabnya sambil tersenyum menghayalkan kembali senyum lelaki itu. Apa hanya itu senior? Tanyanya lagi sambil menggoyangkan tubuh senior yang lagi berhayal. Hahaha, dia hanya tertawa seperti orang kehilangan akal. Kemudian dia keluar meninggalkan Zhou Ruyue yang lagi kebingungan. Siapapun kamu. Aku berterima kasih atas pemberian ini, gumamnya lalu mengeluarkan satu butir dari dalam botol kemudian dia menelannya. Setelah itu dia duduk lotus untuk menyerap inti pil penyembuhan. Sementara pertandingan selanjutnya telah dimenangkan oleh tim 30. Mereka menang dengan mudah. Sekarang kita akan lanjut ke tahap 3, teriak Dong Fu yang menjelaskan peraturan tahap 3. Para peserta akan mencari 10 lencana giok yang ada di dalam dunia kecil. Dan di sana tidak dilarang adanya pembunuhan. Karena siapa yang lebih banyak memiliki lencana giok maka dialah pemenangnya. Di sana para peserta bukan hanya bertarung dengan sesama peserta. Melainkan dengan berbagai monster penghuni dunia kecil itu. Di sana juga ada berbagai sumber daya yang bisa kalian dapatkan. Mereka yang mengerti langsung saja masuk ke dalam portal untuk menuju dunia kecil itu. Swoosh, swoosh, satu persatu dari mereka memasuki portal dan menghilang. Terlihat sesuatu melesat ke atas lalu meledak. Boom! Lalu kekacauan terjadi begitu cepat. Dari barisan penonton banyak yang sudah meregang nyawa. Antara pihak musuh dan pihak keamanan bahkan para penonton biasa. Swoosh array terbentuk dengan cepat mengurung mereka semua. Rupanya mereka sudah mengetahui rencana kita. Ucap Sun Ming dengan kesal karena rencana yang sudah disusun dengan baik ketahuan. Kau benar, ucap Yun Hai yang mendarat di sampingnya. Terus apa yang akan kita lakukan? Tanyanya lagi. Terpaksa kita menggunakan rencana B. Kita hancurkan mereka walau harus mati, teriak perwakilan Tengkorak Putih. Di mana anggota Sekte Pedang Utara? Tanya Yun Hai kepadanya. Aku di sini, Sun yang datang dari langit lalu turun bergabung. Mari kita hancurkan mereka, ucap Yun Hai menyerang lebih dulu ke arah Dong Fu yang sudah siap dengan cambuk energinya. Kau pengkhianat Sun Yang, ucap Chu Feixiang. Hahaha, aku tak peduli masalah itu. Yang ku peduli adalah kematianmu. Aku sudah lama membencimu, setelah menyelesaikan kata-katanya. Dia langsung bergerak membawa dua pedang yang langsung membabat ke arah tubuh Chu Feixiang. Chu Feixiang melompat dua kali ke belakang untuk menghindari amukan dua pedang yang dilesatkan oleh Sun Yang. Teknik tingkat kedua, Cakar Naga. BOOMMDUAAAR. Sun Yang mundur begitu pula dengan Chu Feixiang. Lalu mereka sama-sama melesat dengan senjata mereka masing-masing.
Sementara di lain tempat di dunia kecil, Yun Xia Mei telah banyak membunuh jenius muda dari berbagai klan dan sekte. Dia mengemban misi untuk memangkas bakat muda aliansi putih. Song Yan menghampiri Yun Xia Mei. Bagaimana keadaanmu cantik? Tanyanya setelah dekat. Aku baik-baik saja, sahutnya sambil tersenyum manis yang memikat hati. Lalu tangannya menghunuskan pedangnya ke arah perut Song Yan yang masih terlena. Kakao. Guak. Darah menyembur di mulutnya membasahi pakaian Yun Xiaomei lalu terjatuh lemas. Yun Xiaomei menyeka darah yang ada di pedangnya. Kemudian melesat ke tempat lain. Di sisi yang lainnya, pertarungan antara Yun Hai dan Dong Fu kian memanas. Dong Fu terus melecutkan cambuk energi yang memancarkan hawa panas itu ke tanah. Membuatnya rekah dan terlihat garis panjang yang terbakar oleh api. Yun Hai dengan gerak refleksnya terus menghindar sesekali dia melepaskan bola energi kehitaman yang menggemuruh ke arah Dong Fu. Namun mereka sama kuatnya. Hingga belum dapat dipastikan siapa yang menang. Sementara Dong Hu saudaranya Dong Fu melawan perwakilan Tengkorak Putih. Sebagai pengguna pedang, Dong Hu dikatakan adalah ahli di bidangnya. Dia diberi gelar pedang kilat. Karena kecepatan pedangnya hampir tak bisa diikuti dengan mata. Dan di umurnya yang sudah mencapai 45 tahun. Dia sudah menjadi tetua di sekte pedang kebajikan. Dong Hu menarik pedang tipis yang lentur dari pinggangnya. Dia menebaskan pedangnya ke arah tongkat yang digunakan oleh Chen Zhao. Treng! Namun pedang itu begitu lentur hingga bisa berkelok dan melukai tangan Chen Zhao. Chen Zhao dengan tongkat sebagai senjatanya. Dia menghentakkan tongkatnya ke tanah. Namun Dong Hu melompat setinggi 5 meter hingga terlepas dari serangan yang dilesatkan oleh Chen Zhao dan serangannya pun mengarah ke bangku yang telah ditinggalkan oleh penonton. Dan menghancurkannya. Tak berakhir di situ. Chen Zhao mengangkat lagi tongkatnya ke atas dan memutarnya lalu menggumamkan tekniknya. Teknik tingkat kedua, tongkat ular. Tongkatnya berubah jadi lentur dan memanjang seperti ular, akan tetapi, Dong Hu juga telah siap dengan teknik pedangnya. Pedang kilat, gumamnya. Yang langsung melesat dari ketinggian itu menukik membelah teknik tongkat ular yang juga langsung membelah tubuh Chen Zhao dengan beberapa bagian terpisah. Sedangkan Zhang San menghabisi beberapa orang yang berpakaian hitam. Pedangnya telah berlumuran darah. Han Ouyang membimbingnya untuk menghabisi beberapa yang memancarkan aura iblis. Dan yang paling kental terasa di antara mereka yang bertarung di arena yang hancur. Adalah sosok yang bertarung dengan Dong Fu. Tidak lain adalah Yun Hai yang kini telah menggunakan tekniknya. Teknik tingkat kedua, gerhana matahari, ucapnya lantang dan melompat ke atas. Dengan mengangkat tangannya ke darah dia membentuk energi gelap yang seakan menutupi cahaya matahari. Lalu menghempaskannya ke bawah, meledaklah, ucapnya. Episode 62. Kericuhan di kompetisi 2. Di dunia kecil. Terlihat beberapa orang sedang berjuang untuk mengalahkan monster penjaga sungai yang sangat besar dan tingginya hingga mencapai 2 meter. Dia bergerak lincah dengan tubuh besarnya mengikuti arus air. Lalu menembakkan bola air yang mengenai 3 orang di depannya. Mereka bertiga langsung tepar terkena bola air tersebut. Aku tak menyangka dia sekuat ini, ucap salah satu dari 3 orang yang tersisa. Ya, kau benar sekali. Pasti harta yang dijaganya adalah yang berkualitas langka, sahut temannya yang berada di sebelah kiri. Kalau mau mendapatkannya, kita harus lebih dulu membunuh binatang sialan ini. Ayo kita satukan kekuatan.
Ucap orang yang berada di sebelah kanan yang langsung menggunakan tekniknya. Lalu mereka menggabungkan kemampuan mereka. Sambil menunggu monster itu muncul di permukaan lalu boom. Bertepatan dengan munculnya monster ikan tersebut mereka langsung melepaskan serangan gabungan terkuat mereka hingga menghancurkan tubuh monster ikan tersebut. Lalu terjatuh sesuatu ke dalam air. Berupa bola bening kecil seperti kepalan tangan bayi. Mereka bertiga pun langsung menceburkan diri. Mereka menyelam ke dalam hingga ke dasar air. Lalu melihat bola kecil yang terjatuh tadi. Dan mengambilnya. Lalu mereka bertiga mengitari wilayah dasar sungai itu. Dan menemukan gundukan ginseng air yang lumayan banyak. Lalu mereka mengambilnya dengan senang hati. Kita harus membagi rata panen kali ini, ucap salah seorang yang paling tua di antara mereka. Sreng! Sebuah pedang ditarik dari sarungnya. Lalu energi hitam melesat ke arah mereka yang sedang membagi hasil panen. Boom! Mereka bertiga terpelanting dengan darah masing-masing keluar dari sela bibir. Namun satu lagi lesatan energi mengarah kepada mereka dan ini tak dapat dihindari lagi. Duar. Darah menciprat ke sana kemari. Kau ambillah yang mereka punya, ucap Lin Zong yang kini menemani Yun Xia Mei membunuh beberapa peserta. Dan mereka berdua telah mengumpulkan 6 lencana giok. 4 milik Yun Xia Mei sisa punya Lin Zong. Bagaimana caranya kita keluar dari sini? Tanyanya kepada Yun Xia Mei. Jangan bertanya padaku. Jelas aku tak tahu masalah itu, sahutnya langsung berjalan lebih dulu. Setelah itu, dua orang itu terus berkeliaran di dunia kecil. Membunuh beberapa monster yang menghalangi jalan mereka. Dan sekalian mengecilkan sisa peserta. Xia Mei. Panggil Lin Zong dan Yun Xia Mei pun menghentikan langkahnya. Coba kau lihat di balik pohon itu ada semacam fluktuasi energi. Apakah portal keluar dari dunia ini ada di sana? Tunjuknya lagi. Yun Xia Mei mendekat ke arah pohon besar itu. Lalu merabanya dan tangannya menembus pohon tersebut. Ini luar biasa. Arai ilusi tingkat tinggi. Ayo kita kembali. Kita pasti memenangkannya, ucap Lin Zong berjalan sambil menarik tangan Yun Xia Mei. Tapi tubuhnya mengelak dan tangannya bergerak. Masuklah lebih dulu. Aku di belakang. Sementara di lain sisi pertempuran. Boom! Tanah langsung berlubang membentuk kawah besar yang berisi asap dan juga mayat orang yang terkena serangannya. Entah kawan atau lawan. Dia sudah tak peduli hal itu. Dong Fu terpelanting ke belakang dengan sangat keras punggungnya menghantam tiang beton yang menahan keseimbangan tempat duduk VIP. Lalu merubuhkannya. Namun sebelum tertimpa reruntuhan, Dong Hu datang menyelamatkannya. Terima kasih saudaraku, ucapnya tulus masih bisa melihat wajah saudara satu-satunya itu. Simpanlah tenagamu. Minum ini, ucapnya sambil menyerahkan pil pemulih energi. Lalu berjalan ke arah wanita cantik yang sedang bertarung. Dia kemudian membantunya. Kau Zhou Ruyue kan? Tanyanya sambil menangkis pedang yang mengarah ke kepalanya. Lalu menendang musuhnya hingga menjauh. Ya senior, ada apa? Balas Zhou Ruyue bertanya. Pergilah ke ruang bawah tanah. Di sana sebagian orang yang selamat bersembunyi. Pertarungan ini bukan tempat untuk kau menanggungnya. Aku akan membukakan jalan, lalu bergerak sambil menebas beberapa orang yang berani mendekat kepadanya. Sedangkan Zhang San kini terus menghabisi beberapa orang lagi. Hingga dia berhadapan dengan Yun Hai. Hei anak muda, bakatmu luar biasa, ikutlah denganku, ucap Yun Hai menawarkan. Ikut dengan iblis, tidak.
Aku akan membunuh iblis, kembalikan istriku, teriak Zhang San dengan pedang sudah berada di depannya. Siap menggunakan teknik. Oh, jadi kau suaminya. Pucuk dicinta. Tak perlu jauh mencari. Kutemui juga. Balasnya dan dia langsung melesat ke arah Zhang San yang berdiri di antara mayat anggotanya. Sesuai dugaanku. Dia memang istriku. Batinnya. Kalian telah berani mengubah istriku, aku harus menghancurkan kalian, katanya lagi. Dia pun juga langsung melesat ke arah Yun Hai dan dua gelombang bertekanan tinggi berbenturan menciptakan ledakan yang besar. Boom! Duar! Boom duar! Mereka terus saling jual beli serangan. Zhang San terus menyerang Yun Hai dengan menyelimuti pedangnya dengan teknik api matahari. Hingga bilah pedang berwarna merah menyala. Terkena tubuh sedikit saja akan terluka bakar. Sedangkan Yun Hai juga menggunakan pedangnya. Tapi dengan pedang besar yang mendominasi. Treng! Dentang! Tebasan dua gelombang. Dua tebasan beriringan menghantam pedang besar itu. Namun pertahanan Yun Hai masih kuat. Dia hanya termundur beberapa langkah, dia langsung melepaskan tekniknya. Pedang hitam. Seketika tekniknya langsung mengubah pedangnya menjadi hitam dan terlihat riak energi gelap yang bercampur aura kematian, setelah terkumpul semuanya. Dia pun melepaskan ke arah Zhang San. Bahaya, Han Ouyang mengatakannya melalui telepati, jangan sampai serangan itu mengenaimu, katanya lagi. Zhang San langsung mengeraskan kakinya. Lalu menggumamkan tekniknya. Teknik pedang petir, amarah dewa. Lalu dia melompat ke atas setinggi 10 meter. Lalu mengangkat pedangnya ke langit dan sambaran petir emas dilepaskan ke arah energi gelap itu. Hancurkan, teriaknya. Boom! Ledakan besar mengguncang kawasan itu. Semua mata tertuju ke arah ledakan besar yang terjadi. Dan mereka sepakat tanpa kata menghentikan sementara pertarungan yang berlangsung. Hanya untuk memastikan siapa yang sedang melawan Yun Hai. Teknik pedang tanpa wujud, 1000 pedang. Bila angin tak berbentuk terus memadat di sisinya. Lalu dia lesatkan ke arah Yun Hai yang sedang mengumpulkan tenaganya lagi. Setelah melepaskan jurus terkuatnya, jeda waktu itu dimanfaatkan oleh Zhang San dengan baik. Insting Yun Hai merasakan bahaya. Namun matanya tidak melihat adanya serangan yang mengarah kepadanya. Akan tetapi dia tetap waspada. Sebelum serangan itu mengenainya, dia menggumamkan tekniknya. Teknik tingkat kedua, Iblis Pemangsa. Hari Senin datang lagi. Yuk vote berbagi. Episode 63. Apa kau lupa denganku? Teknik tingkat kedua, Iblis Pemangsa, teriaknya. Yang langsung merubah tampilannya. Menjadi besar dengan tinggi 5 kaki. Dengan transformasi iblis ini, dia kehilangan akal sehatnya. Tak peduli kawan ataupun lawan. Yang pasti semua akan dibinasakan. Sluap, sluap. Rentetan suara pedang menusuk, membuat banyak lubang di tubuhnya. Namun itu tak menghentikan perubahan maksimal dari iblis pemangsa. Kini dia sudah menjadi iblis sesungguhnya. Mata semua orang terkejut melihat perubahan Yun Hai yang begitu mengerikan. Mereka menjauh dan hendak melarikan diri namun teriakan penuh energi memecahkan sebagian gendang telinga mereka. Bagi yang tak mampu menahan maka dipastikan akan mati. Sebagian lagi menutup telinga mereka dengan energi Qi. Aktifkan formasi kubus pembunuh, teriak Dong Hu. Lao Lixian langsung memberi kode kepada anggotanya untuk segera mengurungnya Yun Hai.
Ahli formasi pun bergerak mengelilingi Yun Hai yang masih menyempurnakan perubahannya dan mereka melakukan gerakan tangan membentuk sebuah kubus. Kuatkan formasi, teriak Lao Lixian. Di dalam kubus yang perlahan mengecil, Yun Hai terus mencoba menghancurkannya dengan mengamuk namun masih belum bisa. Kries. Satu ahli formasi terpenggal kepalanya. Lalu melemahkan kubus pembunuh itu. Dan Yun Hai pun berhasil menghancurkannya. Hingga beberapa ahli formasi terpental termasuk Lao Lixian. Sebelumnya, Lin Zong berhasil keluar dari dunia kecil bersama Yun Xiamei dan melihat kekacauan yang terpampang di depan matanya. Yun Xiamei terkejut ketika kakaknya berubah menjadi iblis dan terkurung dalam sebuah kubus. Lalu dia bergerak dengan pedang di tangannya ke arah ahli formasi yang menekan Yun Hai. Lalu memenggal kepalanya, hingga melemahkan formasi kubus pembunuh. Kemudian Yun Hai pun melompat lalu dia menggerakkan tangan besarnya dan melempar beberapa orang berada di dekatnya. Zhang San bergerak zigzag, melompat ke sana kemari hingga lebih dekat dengan Yun Hai. Lalu dia menebaskan pedangnya dengan keras. Namun bila pedangnya ditangkap oleh Yun Hai. Dan krak, pedang itu remuk. Lalu Zhang San terkena kibasan tangan kiri Yun Hai hingga ratusan meter terpelanting. Kemudian dia mendapat momentumnya dan bisa berdiri tanpa terjatuh. Maafkan aku guru, pedangmu telah hancur, gumamnya sedih. Karena pedang itu pemberian guru pertamanya Fei Long. Di sisi yang lain, Yun Xiamei berhadapan dengan 3 orang ahli formasi. Dia sudah tak bisa lagi melawan karena terikat dalam formasi. Namun bantuan datang di saat yang tepat. Ketika ahli formasi ingin membunuh Yun Xiamei, Lin Zong datang menyelamatkannya. Dia membunuh dengan cepat ketiga ahli formasi yang terlalu fokus kepada pengikatan Yun Xiamei. Bagaimana keadaanmu? Lin Zong bertanya. Namun Yun Xiamei tak menghiraukannya. Dia melihat ke arah lain karena mendengar deru angin yang membawa serangan dahsyat. Teknik melempar bintang, ucapnya yang sudah memadatkan energi api lalu melemparkannya ke arah Yun Hai. BOOOMM. DUAAAR. Tubuh itu langsung hancur. Namun sesaat kemudian kembali utuh dan Yun Hai tertawa lagi. Karena melihat raut muka Zhang San yang keheranan. Apa yang harus aku lakukan, untuk bisa membunuhnya? Kalau begini terus, aku akan kehabisan energi. Sebelumnya aku sudah melihat inti iblisnya. Tusuk di sebelah kiri pinggangnya. Han Ouyang memberi tahu kelemahan Yun Hai. Zhang San pun menyegerakannya bergerak zigzag ke belakang lalu menusuk dengan pedang bintang. Sluap. Prak. Terdengar pecahan dari dalam tubuh Yun Hai setelah ditusuk. Kemudian tubuh itu meledak. BOOOOM. Tanah bergetar hingga bermil-mil jauhnya. Kakak, ak. Yun Xiamei berteriak kemudian dia berlari dan memfokuskan niat membunuhnya kepada Zhang San. Dengan gerakan seringan kapas dan pedang yang terhunus diselimuti energi gelap. Dia ingin menghancurkan tubuh Zhang San secepatnya. Di sisinya, Zhang San merasakan adanya pergerakan berbahaya yang mengarah ke arahnya. Dia pun berpaling. Dengan intuisi yang tepat dia menangkap bilah pedang itu lalu memukul lengan Yun Xiamei hingga terlepas dari pegangannya. Dengan darah yang mengalir di telapak tangannya. Zhang San berkata, "Apa kau lupa kepadaku Aner? Aku suamimu?" Air mata menetes di pipi Zhang San saat mengucapkan kalimat itu. Yun Xiamei terdiam sebentar.
Namun kemudian dia menendang Zhang San hingga terpelanting ke arah reruntuhan lalu dia pergi dengan terbang meninggalkan jejak kehancuran membawa tanda tanya besar dalam benaknya. Zhang San mencoba bergerak. Lalu dia bangkit. Namun kemudian dia jatuh pingsan. Pertempuran pun berakhir, semua pihak yang terlibat dalam pertempuran mengalami banyak kerugian. Pihak Sekte Pedang Kebajikan bekerja sama dengan Sekte Bintang Surga untuk mengumpulkan mayat. Dan memisahkan pihak musuh kemudian membakarnya dalam kawah yang besar. Kemudian dari pihak mereka ataupun penonton dikubur dalam satu lubang yang besar pula. Zhou Ruyue keluar bersama yang lainnya dari tempat persembunyian. Setelah mendapat kabar bahwa pertempuran sudah berakhir. Kita juga membantu mereka senior, ucap Zhou Ruyue kepada seniornya yang paling usil. Apa kau mendengar ada pahlawan muda yang membunuh iblis? Ucap senior itu. Terus kenapa senior? Sahutnya. Katanya pemuda itu sangat tampan. Dan apa kau tahu siapa dia? Senior itu menjeda ucapannya. Lalu dia melanjutkannya lagi. Dia adalah orang yang memberimu pil penyembuh itu. Kau harus melihatnya, tutupnya. Dengan senyum manisnya dia berkata, kalau begitu. Kenapa senior tak membantuku ke sana? Ikuti aku, kau pasti akan jatuh cinta kepadanya. Saat melihat ketampanannya, canda sang senior. Sesampainya di tempat tabib. Banyak orang yang ingin melihat pahlawan muda itu. Namun tak dibiarkan masuk. Namun senior itu tak habis akal. Dia pun berkata kepada penjaga. Aku temannya. Dan ini adalah tunangannya. Sambil meraih bahu Zhou Ruyue, dan kami akan memberikan pil penyembuh tingkat tinggi, ucapnya agar meyakinkan. Baiklah silahkan. Ada tabib di dalam yang menanganinya. Sahut penjaga itu membukakan pintu. Lalu mereka berdua masuk dan senior usil bertanya kepada tabib. Sebelum tabib menyahut, Zhou Ruyue lebih dulu lewat di tengah mereka dan memeluk sosok tampan yang terbaring di kasur. Kak San, aku sangat merindukanmu. Tapi kenapa di saat seperti ini kita bertemu? Lalu dia memalingkan wajahnya dan bertanya, tabib. Bagaimana keadaannya? Dia terkena racun ilusi. Sebenarnya racunnya tidak ganas namun dia terperangkap dalam ilusi yang panjang bila tidak disadarkan. Lalu perlahan, dia akan mati kehilangan jiwa. Episode 64. Racun Ilusi. Lantas bagaimana cara untuk menyadarkannya tabib? Zhou Ruyue bertanya terus-menerus. Berdoa saja semoga jiwanya kuat, ucap tabib lalu meninggalkan mereka bertiga. Jadi kau mengenalnya junior. Ah seandainya aku tahu dia yang sering kau ceritakan. Aku takkan melarangnya untuk menemuimu tadi, maafkan aku junior, ucapnya menyesal. Tidak apa. Semua sudah terjadi. Selanjutnya bagaimana senior? Kita bawa kemana dia? Tanyanya bingung. Kita pindahkan dia ke tempat keluargaku saja. Kebetulan aku ada sepupu yang rumahnya tidak jauh dari sini. Kita izin sama tabib dulu senior. Agar tak ada hal yang menyulitkan kemudian hari, tawarnya. Di lain tempat. Malam hari, di lembah tak berpenghuni seorang wanita duduk bersandar di batang pohon yang besar hanya ditemani api unggun yang kadang menari tertiup angin. Kenapa hatiku bimbang ketika menatap matanya? Dan ketika dia mengatakan kalimat aku suamimu. Terasa bergetar hatiku. Bukankah selama ini aku tak pernah berhubungan dengan lelaki? Bagaimana dia? Ah dia berteriak sambil memegang kepalanya. Sakit beberapa batang dupa terlewat dia masih dalam keadaan itu. Hingga setengah batang dupa lagi baru reda rasa sakitnya. Aku harus mencari tahu kebenarannya,
kadang memang terasa janggal. Aku tak pernah mengingat kematian kedua orang tuaku. Seharusnya ada memori tentang mereka semasa hidup, gumamnya. Lalu menyiapkan diri untuk kembali ke Sekte Angin Hitam. Di sisi yang berbeda, Zhang San sudah dipindahkan. Mereka meminta pertolongan kepada anggota Sekte Pedang Kebajikan untuk mengangkatnya. Aku akan lebih dulu kembali ke Sekte bersama yang lain. Dan akan melaporkan apa yang terjadi. Baiklah senior. Tolong sampaikan kepada guruku bahwa aku akan kembali jika dia sudah sembuh, ucap Zhou Ruyue lalu dia melambaikan tangannya. Kemudian dia masuk ke dalam kamar untuk melihat keadaan Zhang San. Paman Ouyang, Zhang San memanggil Han Ouyang namun tak ada jawaban. Sebenarnya di mana aku? Kenapa tempat ini begitu berkabut? Sreng! Suara pedang mengarah ke lehernya. Namun intuisi menyelamatkannya. Dia menunduk. Lalu berguling ke belakang. Siapa yang menyerangku? Teriaknya. Keluarlah jika kau berani. Aura pedang, gumamnya. Namun tidak ada yang terjadi. Ada apa? Apakah aku kehilangan kekuatanku? Pikirannya tak tenang sekarang. Aku hanya bisa mengandalkan fisikku. Anggap lagi latihan, ucapnya serius. Lalu melesat lagi tebasan dari belakang. Kali ini mengenainya. Ah! Dia menahan perih koyakan punggungnya. Karena tak ada energi ki dia tak bisa menghentikan pendarahan. Apa kau menikmatinya? Kau telah membunuh kakakku, ucap sosok itu yang tidak lain adalah Yun Xiaomei. Aner kaukah itu? Apakah masih tak mengingatku? Aku suamimu, ucapnya. Namun itu tak merubah raut wajah Yun Xiaomei. Dia lalu menebaskan pedangnya lagi ke arah kaki, dan lagi itu mengenai hingga menanggalkan kaki Zhang San. Ah, dia berteriak lagi menahan sakit di kakinya yang tanggal. Aner ingatlah. Aku suamimu, ucapnya mengulang kalimat itu. Hingga dia pingsan karena sakit yang terlalu menyiksanya. Antara mental dan tubuhnya. Tuan sadarlah. Han Ouyang memindahkan jiwa Zhang San ke dalam lautan kesadaran setelah koneksinya tersambung. Sebelumnya dia kebingungan tak bisa menghubungi Zhang San. Lalu dia keluar dari lautan kesadaran dan melihat sekitar. Hanya ada Zhang San dan sosok wanita yang menemani sampai tertidur di kasur. Lalu dia memeriksa keadaan jiwa Zhang San. Akhirnya dia menyadari ada yang tidak beres pada jiwanya. Luka ini mengandung racun ilusi, gumamnya setelah menyentuh luka di tangan Zhang San yang sudah terbalut kain. Tuan sadarlah, Han Ouyang mengguncang jiwa itu agar segera sadar. Setelah beberapa waktu akhirnya Zhang San sadar. Mungkinkah aku masih hidup, ucapnya setelah mengerjap mata. Yang dia lihat adalah wajah Han Ouyang yang terlalu dekat dengannya. Ah! Dia terkejut lalu bertanya, kenapa muka paman terlalu dekat denganku? Jika kau bukan tuanku sekarang, pasti akan kutendang bokongmu. Ucapnya ketus. Aku terus membangunkanmu tapi tak ada jawaban. Dan aku memutuskan untuk memberikan nafas buatan makanya dekat. Sambungnya lagi menjelaskan. Untung aku terbangun jika tidak, dia muntah angin lalu mengusap dadanya. Bukankah tadi aku terluka di punggung dan kakiku juga hilang, ucapnya meraba punggungnya. Dan menyentuh kakinya. Terasa sangat dingin. Itu hanya ilusi yang dibuat oleh racun yang ada di pedang wanita itu. Jika dalam beberapa jam lagi aku tak bisa menghubungimu, mungkin kau akan benar-benar mati terperangkap di alam ilusi selamanya. Percuma walau punya jiwa dewa, kalau kau tak bisa memakainya. Karena jika sudah terperangkap maka segala kekuatan tidak akan berfungsi, ucap.
Masih untung ada aku, katanya lagi sambil membusungkan dadanya minta dipuji. Aku akan berkultivasi. Ucapnya tak memperdulikan Han Ouyang menjawab atau tidak. Dia sudah duduk lotus dan menutup indranya. Di dunia nyata, Zhou Ruyue masih setia menemani Zhang San. Dia menggantikan pakaiannya, membasuh tubuhnya. Meski malu melihat sesuatu yang tak seharusnya, namun dia tetap melakukannya. Demi pujaan hatinya. Dan malam dia menghangat tubuh Zhang San dengan mendekapnya erat ketika tubuh Zhang San mulai dingin. Seandainya aku punya energi api, pasti aku akan terus membuatmu hangat. Hanya pelukan ini yang dapat aku berikan untuk menghangatkanmu, ucapnya pelan. Zhang San sudah kembali ke dalam tubuh asalnya. Dia merasakan sesuatu yang kenyal menekan dadanya. Lalu dia mengerjapkan matanya dan melihat keindahan memeluknya dengan baju terbuka. Terima kasih Ruyuer. Kau sangat baik sekali. Tapi aku mungkin belum bisa membalas kebaikanmu saat ini. Batinnya bergumam sambil tangannya mengelus pipi bulat itu. Membuat Zhou Ruyue tersadar dan langsung duduk. Mataku ternoda, ucap Zhang San yang membuat Zhou Ruyue langsung melihat ke arah dadanya dan langsung berteriak. Tutup matamu kakak Zhang. Ucapnya sambil dia menggerakkan tangannya menutup melon segar dengan baju. Sebelumnya dia tak menyadari ketika dia duduk buah melon yang baru matang itu menggantung tanpa penutup. Kakak Zhang, kau membuatku sangat malu. Kenapa kau harus mengatakan kalimat seperti itu? Katanya lagi sambil memukul dada Zhang San hingga tanpa sadar dia melepas lagi baju yang menutup di dadanya. Dia panik dan berteriak, kau harus tanggung jawab, teriaknya. Episode 65. Perbincangan Donghu dan Patriark Chongling. Kecanggungan sangat lama terjadi di antara mereka. Lalu Zhang San mengangkat tangannya untuk menutupi buah melon yang masih menggantung dengan kain. Zhou Ruyue hanya terdiam kaku. Seperti es beku. Dia merasa ingin disentuh. Lalu dia memajukan kepalanya dan melabuhkan bibirnya ke bibir Zhang San. Zhang San yang sekarang terdiam. Dia tak menyangka adegan ini berkelanjutan. Terasa lembut dan manis di bibirnya. Dia pun sempat terlena. Namun kemudian dia sadar dan menahan bahu Zhou Ruyue. Lalu memundurkan kepalanya. Hentikan Yuer, ucapnya membuat Zhou Ruyue tersadar dari aksinya. Maafkan aku kakak Zhang, aku tak bermaksud, ucapnya sambil terisak. Air mata bening jatuh dari pipi bulatnya. Dia menyesali tingkah konyol yang tak mampu menahan gejolak hatinya. Zhang San pun merangkulnya. Dan menyeka air matanya. Lalu dia berkata, maukah kau mendengar ceritaku? Aku yang harusnya minta maaf terlebih dahulu kepadamu. Sebenarnya aku sudah mempunyai seseorang istri. Zhou Ruyue terkejut dan seakan dunia berhenti berputar untuknya. Kepalanya pusing dan hatinya menjerit. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Hanya air mata yang tak berhenti mengalir. Lalu Zhang San melanjutkan ceritanya. Dia menjelaskan semuanya tanpa ada yang ditutupi. Kuharap kau mengerti, katanya lagi. Lantas bagaimana denganku kakak Zhang? Aku merasa tidak ada yang lain lagi yang pantas melihat tubuhku ini setelah kau melihatnya. Tatap Zhou Ruyue dengan wajah serius. Ini sangat sulit bagiku Yuer. Namun sebagai lelaki sejati aku harus bertanggung jawab kepadamu. Namun kau harus bersabar lebih dulu. Setelah aku menemukan istriku dan mengembalikan ingatannya. Maka masalah ini baru bisa dibicarakan, tutupnya mengakhiri. Lalu mereka berbincang santai sambil rebahan di kasur berdua.
Namun tidak terjadi hal yang membagongkan. Donghu sampai ke Sekte Pedang Kebajikan, lalu membawa saudaranya Dong Fu yang terluka parah ke arah kediaman tabib. Kemudian dia melaporkan tentang masalah yang terjadi kepada Patriark Sekte. Lalu Patriark Sekte Pedang Kebajikan mengadakan rapat dadakan dan memanggil semua petinggi sekte lewat telepati. Harus diketahui lebih dulu. Seseorang yang bisa menggunakan telepati harus berada di tingkat suci tahap awal. Sedangkan Zhang San beda cerita. Dia hanya mampu berkomunikasi dengan Han Ouyang melalui telepati. Tidak dengan yang lain, terkecuali dia sudah mencapai tingkat suci baru bisa menggunakan telepati. Sekarang dia berada di setengah langkah menuju tingkat suci. Patriark Sekte yang bernama Chong Ling sudah duduk di tempat aula rapat bersama Dong Hu sambil berbincang santai. Sambil menunggu yang lain datang. Dan menikmati minuman yang tersedia. Satu persatu dari petinggi sekte datang dan duduk di tempat yang sudah ada. Panatua Dong, silahkan Anda menjelaskan hal yang akan kita bahas. Ucap Chong Ling mempersilahkan. Terima kasih Patriark, ucapnya lalu berdiri dan menjelaskan panjang lebar masalahnya. Lalu dia meminta pendapat bagaimana mengatasinya. Semua orang mangguk-mangguk mendengarkan penjelasan Dong Hu. Kita harus mengumpulkan semua ketua di Aliansi Putih. Untuk merundingkan masalah ini, ucap petinggi sekte yang bernama Lingma. Ya, itu benar. Ucap yang lain serempak. Kalau begitu, tugas ini aku serahkan kepada Mu Lingma, dan untuk mencari informasi tentang mereka. Tugas ini aku serahkan kepada Dong Fu. Karena dia lebih tahu ciri orang yang akan menjadi target. Dan aku meminta kepada Dong Fu untuk mengawasi Lin Song. Kita tidak tahu. Apakah dia juga berkhianat atau hanya membantu wanita itu, ucap Patriark Sekte lalu dia mengakhiri rapat itu. Satu persatu dari mereka pergi melanjutkan aktivitas mereka yang tertunda karena pertemuan. Saya juga permisi Patriark, ucap Dong Hu lalu. Berdiri. Tunggu dulu. Aku mau tahu siapa pemuda yang mampu membunuh iblis itu, tanya Patriark dengan wajah tanpa candaan. Dia sudah hidup hampir 200 tahun. Namun dengan energi ki tingkat suci dia mampu menahan penuaan di tubuhnya. Seperti terlihat 60 tahun. Sehat dan bugar. Kemudian Dong Hu mengisahkan pemuda itu dan mengatakan kedekatannya dengan murid sekte bunga teratai putih. Apakah Patriark ingin mengundangnya? Tanya Dong Hu. Kau tahu maksudku. Lekaslah undang dia ke sini. Aku ingin melihat potensinya yang bisa mengalahkan iblis. Dulu aku pernah melawan Gu Minghun pendiri sekte angin hitam. Yang kini aku tak tahu keberadaannya. Masih hidup atau sudah mati. Namun melihat ada penerusnya kemungkinan dia masih hidup. Sewaktu itu aku masih berumur 100 tahun dan aku berada di tingkat kaisar tahap puncak. Sedangkan Gu Minghun masih muda. Di umurnya yang ke-45 dia juga berada di tingkat kaisar tahap puncak. Dengan metode iblis yang dia dapat entah dari mana. Dia mendirikan sekte angin hitam. Dan membentuk aliansi hitam dengan banyak sekte yang beraliran hitam. Lalu aku juga membentuk aliansi putih bersama sekte aliran putih. Bersama mereka kami berperang. Dan hampir memenangkannya. Namun di detik terakhir kemenangan kami. Gu Minghun menggunakan teknik iblis pemangsa. Lalu tubuhnya bertransformasi menjadi iblis sepenuhnya, kekuatannya sungguh di atas kami. Mungkin dengan transformasi iblis tingkatannya akan naik satu tingkat menjadi tingkat suci. Kami tak mampu melawannya dan kami dikalahkan dengan mudah. Seandainya saat itu efek dari perubahan iblis tidak mengganggunya. Dapat dipastikan kami semua mati.
Dan dia meninggalkan kami yang sudah kehabisan energi bahkan penuh dengan luka. Jadi kemungkinan dia juga sudah mencapai tingkat suci atau lebih, ucapnya menutup cerita panjang. Apakah memang ada tingkatan di atas tingkat suci patriark? Donghu penasaran dan bertanya kembali. Aku menemukan catatan kuno dari leluhur pendiri sekte ini di dalam ruangan khusus yang berada di perpustakaan. Tercatat ada beberapa tingkatan di atas tingkat suci. Tingkatan itu disebut tingkat dewa yang dibagi dalam beberapa tahapan. Dan ketika seorang kultivator sudah mencapai tingkat dewa awal dia akan tersedot ke dunia atas. Karena hanya dunia atas yang mampu menampung kultivator itu. Namun permasalahannya, dunia kita ini tipis energi ki. Jadi kemungkinan untuk mencapai tingkat dewa hanya 25% saja. Sisanya akan tertahan di tingkat suci lalu mati kalah dengan umur. Berbeda dengan tingkatan dewa. Satu tahapan dewa akan bertambah umurnya 200 tahun dan tahapan selanjutnya akan bertambah lagi. Hingga mencapai tingkatan paling tinggi dia akan menjadi abadi. Bersambung. Episode 66. Jiwa yang meronta.